X Channel 93,6 FM Jakarta, X People, Anda masih menyimak talk show X Channel yang dipersembahkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Dan tema pagi hari ini kita tengah membahas mengenai kesiapan Kemenhub dalam menyambut Natal dan Tahun Baru 2025. Seperti kita ketahui, biasanya di akhir tahun ini ya banyak sekali orang yang menggunakan transportasi ya, bergerak dari tempatnya untuk sekedar mudik atau sekedar liburan atau sekedar berwisata. Nah, inilah kita lagi membahas bagaimana kesiapan Kemenhub supaya memberikan jaminan kenyamanan buat kita pengguna sarana transportasi di talk show X Channel on X Channel 93,6 FM Jakarta. Tentunya masih bersama saya Bayu Oktara dan sudah bergabung PLT Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub RI Bapak Ahmad Yani ATDMT. Kita kembali lagi Pak Yani. Pak Dirjen, masalah kepadatan Pak, ini kan selalu terjadi pada saat libur Natal dan Tahun Baru. Ya, betul. Dan biasanya meskipun jumlahnya tidak sebanyak mudik lebaran, tapi tetap aja masalah ini jadi persoalan dan biasanya menjadi ukuran nih Pak. Apalagi libur mudik lebaran kayaknya jaraknya nggak jauh nih dari tahun Ini adalah uji cobanya. Oh, iya. Uji Apa coba saja sebelum Lebaran. evaluasi dari periode angkutan Natal dan Tahun Baru sebelumnya? Apa saja evaluasi yang diterapkan di tahun ini dan apa saja kebijakan baru yang diterapkan kali ini, Pak? Ya, sebetulnya nggak ada yang baru, tetapi memang manajemen rekayasa itu kita atur lebih baik lagi. Oke. Perhatikan isu strategisnya tadi yang sudah saya sampaikan. Ada kemacetan, penumpukan pada simpul, ya tadi di pelabuhan, kemudian ada isu keselamatan. Nah, yang paling mendasar adalah sebenarnya isu keselamatan gitu. Nah, yang kedua adalah terkait dengan cuaca. Nah, ini nggak bisa ditolak, nggak bisa dilawan. Kita harus lakukan mitigasi yang cermat, bagaimana kita bisa mengantisipasi cuaca ini. Nah, ini tadi saya sampaikan yang paling penting adalah peran media, ya, media mainstream maupun sosial yang perlu kita sampaikan ke masyarakat ya pada saat cuaca. Nah, di samping itu posisi kondisi eh, mitigasinya kita sudah siapkan semua, termasuk stakeholder kita PU sudah menyiapkan alat-alat berat yang ada di titik-titik longsor dan rawan banjir. Itu sudah dipersiapkan ya. Kemudian langkah-langkah tindak lanjut misalnya terkait dengan eh, bagaimana pengaturan-pengaturan di tempat penyempitan tadi sudah disiapkan, cara bertindaknya sudah kita persiapkan bersama-sama. Komandan kita di lapangan itu adalah teman-teman dari Korlantas Polri. Oke. Jadi, kita sudah mempersiapkan itu dengan sebaik-baiknya dan insya Allah ini lebih baik. Tetapi kita tidak bisa baca. Betul. Kita bisa mengantisipasi, lakukan antisipasinya saja. Kira-kira itu Mas Bayu. Siap Pak Dirjen, mudah-mudahan siapa yang kita antisipasi tidak terjadi ya Pak ya. Tetap bisa nyaman para pengguna sarana jalannya dan termasuk pengguna angkutan umum nih Pak. Kan biasanya kalau liburan seperti ini akhir tahun banyak juga perusahaan bus Pak yang ya dalam tanda kutip gitu ya menaikkan tarifnya menjelang libur Nataru. Nah, bagaimana tuh Pak pengawasan terhadap tarif angkutan umum agar tetap sesuai dengan ketentuan Pak Dirjen? Ya, kita ada survei siapa yang menaikkan tarif, siapa nanti yang melanggar tarif itu pasti akan ada sanksi gitu ya. Oke. Tetapi memang untuk angkutan-angkutan yang bukan ekonomi itu kita mungkin peringatan segala macam akan kita lakukan. Nah, di kesempatan ini ingin saya juga sampaikan bahwa kendaraan yang dioperasikan ini juga harus sudah diramcek, ya, diramcek ya, untuk menjamin bahwa kendaraan yang beroperasi itu benar-benar sehat. Nah, jadi saat ini kita sudah melakukan kurang lebih hampir 23.000 ramcek terhadap kendaraan angkutan umum
yang ada di seluruh Indonesia. Mhm. Mudah-mudahan sampai dengan tanggal 18 sampai tanggal 20 nanti kita bisa menyelesaikannya seluruh armada angkutan jalan maupun armada angkutan penyeberangan selesai dirancang. Harapannya adalah tingkat keselamatan yang kita jaga itu bisa berhasil. Amin. Gitu, Mas Bayu. Ini harapan kita semua, Pak. Nah, kalau bicara tadi di awal mengenai inovasi, saya tertarik yang Pak Dirjen sampaikan tuh, yang kita para pengguna bisa memonitor, bisa melihat, bahkan tadi dari Kementerian Perhubungannya sendiri juga bisa memantau pergerakan lewat teknologi begitu ya. Apa saja Pak inovasi teknologi yang digunakan untuk membantu pengelolaan transportasi selama liburan kali ini, khususnya yang bisa diakses oleh masyarakat? Monggo Pak Dirjen. Ya, terima kasih. Kita punya yang namanya kalau di Kementerian Perhubungan punya mitra darat, ya. Mitra darat itu sudah lengkap di sana. Mau lihat pergerakan yang ada di jalan tol sudah kita sambungkan. Misalnya Mas Bayu mau ke Cirebon, Mas Bayu cek dulu nih, lihat di kamera jalurnya Jakarta sampai Cirebon gimana nih. Nah, itu bisa dilakukan melalui mitra darat karena nanti kita sambungkan juga ke linknya teman-teman dari PU, dari BPJT, dari Jasa Marga. Jadi sudah terkoneksi. Mudah-mudahan uh, ini bisa juga dilihat oleh masyarakat, termasuk cuaca. Termasuk cuaca sudah kita akan konekkan juga dengan teman-teman yang dari BMKG. Jadi komprehensif bisa dilihat di situ. Memang yang paling penting adalah saat melonjaknya arus lalu lintas, Mas Bayu, supaya kecepatan atau waktu tempuh itu sesuai yang kita harapkan, maka memerlukan pembatasan-pembatasan. Nah, pembatasannya apa? Mungkin nanti ditanyakan juga nih, pembatasannya apa? Kayak ini, yang pertama adalah pembatasan terhadap kendaraan barang dengan sumbu 3 atau lebih di waktu tertentu itu tidak boleh berjalan. Wah, oke, ini Karena ini sudah kita simulasikan bersama-sama Jasa Marga. Kalau ini tetap berjalan seluruhnya, maka akan terjadi kepadatan yang susah diurai. Karena visi rasionya, volume per kapasitasnya lebih dari 1. Oke. Nanti kalau itu terjadi, maka pembatasan harus dilakukan. Oleh itu dipastikan pembatasan sudah diberlakukan nanti. Bisa dengan apa? Dilakukan setelah dilakukan pembatasan itu terhadap kendaraan barang sumbu roda 3 juga dilakukan manajemen rekayasa seperti misalnya dengan kontraflow atau jalan menjadi jalan satu arah. Itu Mas Bayu. Oke. Kalau jalan tol fungsional juga diberlakukan ya Pak ya? Untuk tahun ini juga ada beberapa jalan fungsional yang misalnya yang ke arah Jogja Solo ya. Jogja Solo itu ada tambahan berapa kilometer lagi menjadi jalan fungsional. Nah, ya memperlancar lah mudah-mudahan. siap. Mudah-mudahan sih memang diperhatikan juga nih oleh teman-teman pengusaha, teman-teman yang mungkin ex-people, saudara keluarganya yang biasa mungkin menggunakan kendaraan sumbu 3 untuk membawa logistik, pergerakan kebutuhan masyarakat, juga harus perhatikan waktu-waktu pembatasan ini supaya tidak... Ya betul Mas. Tapi yang dibatasi adalah kendaraan yang kalau kendaraan yang mengangkut barang pokok masih boleh. Oh itu boleh. Boleh. Yang nggak boleh itu untuk barang tambahan, misalnya batu dan lain sebagainya. Kemudian juga pasir ya. Kemudian, tetapi yang lainnya misalnya semen, rumput sumbu 3 itu juga nggak boleh. Ditahan dulu, dibatasi. Ya, kasih prioritas dulu untuk teman-teman kita yang ingin melakukan
Nataru itu. Yang libur Nataru ya. Oke. Nah, bicara soal libur Nataru, Pak Dirjen. Tadi kita Ya, sedikit kalau di tempat wisata itu kan sering terjadi penumpukan, dan bicara tempat wisata bukan hanya tempat atraksi kebun binatang, tapi juga restoran pun masuk ke kriteria ini nih Pak. Nah, karena kita tahu kan selalu jadi simpul kemacetan tuh baik di kawasan urban ataupun rural. Ada rencana khusus Pak untuk pengelolaan transportasi khususnya tuh di kawasan wisata. ya pasti itu eh, tadi saya sudah sampaikan salah satu permasalahan utama di Nataru ini kemacetan di daerah wisata. Contoh kalau di wilayah Bandung itu ada di Lembang, ya kan? Wilayah Bogor ada di Puncak, Ah, Jawa Tengah ada di Dieng, tuh. ya. Kemudian Jawa Timur itu ada di Batu. Ya. Nah, di Yogyakarta itu ada yang baru itu sekarang di Bantul Ah, jalannya. Nah, ini sudah diantisipasi oleh kita semua, termasuk ujung tombaknya teman-teman dari kepolisian dengan cara bertindak yang sudah ditetapkan. mhm. Kapan dia harus dikasih misalnya satu arah, kapan harus dikasih misalnya kontraflow, kapan dikasih boleh masuk dan tidak boleh masuk. Nah, ini diatur oleh teman-teman yang ada di lapangan. Jadi ini udah rigid sekali, Mas Bayu, terkait dengan cara bertindak kita di lapangan. Contoh misalnya di Dieng. Ya. Di Dieng itu kendaraan besar nggak bisa masuk, nggak kuat kalau naik ke atas. Nah, oleh sebab itu mereka akan diatur nanti dikelompokkan di terminal yang dekat Wonosobo, baru dari sana mereka boleh naik ke Dieng. Nah, itu semua tentunya dalam kaitannya bagaimana kita bisa menyelamatkan saudara-saudara kita dari kecelakaan, kemudian dari apa namanya eh, kenyamanan mereka selama melakukan liburan ini. Nah, Kira-kira begitu, Mas Bayu. semua tuh Pak, soalnya kan kita tahu ya tempat-tempat wisata itu biasanya ya selain mengundang banyak wisatawan, tapi juga rawan kecelakaan begitu Pak. Ya, biasanya begitu nih. Ini yang kita takutkan kan seperti itu. Kejadian sebelumnya kan udah banyak kendaraan-kendaraan pariwisata, makanya kita kemarin gencar sekali melakukan inspeksi kepada mereka, terutama di pool. Jadi sebelum sebelum kami melakukan apa namanya ramcek di terminal, kami juga melakukan inspeksi Betul. kesehatan di poolnya langsung, Mas Bayu, untuk menjamin tadi bahwa nanti kendaraan-kendaraan beroperasi di jalan itu dipastikan memang sudah layak jalan. Nah, untuk yang tidak layak jalan, kita kasih stiker tandanya merah coret. Merah. Nah, itu kalau dia jalan di lapangan, udah diberhentiin, nggak boleh itu. Oh gitu. Oke, jadi pengawasan dimulai dari pool, lalu kemudian di terminal-terminalnya. Ya, ya, jadi Baik jalan begitu ya Pak ya. ya, jangan sampai nanti teman-teman sewanya, kendaraannya yang disewa itu yang coret, merah, jangan. Misalnya karena ingin murah gitu ya, tapi nggak pakai rem, mau nggak? Ayo. Mau murah yang ada marah-marah nantinya. Oke, Eh, Dan nanti kita lanjutkan lagi Pak. Kita pengen bahas lagi nih mengenai harapan himbauan terkait peran masyarakat untuk mendukung kelancaran transportasi dan juga kesiapan menghadapi cuaca ekstrim. Tadi Bapak sudah menceritakan sedikit, tapi kita akan gali lebih dalam lagi. Kita dengar musik dulu, boleh Pak Dirjen? Oke. Yap, kalau begitu jangan kemana-mana, X People. Kami akan kembali sesaat lagi.
on X Channel 93,6 FM Jakarta yang dipersembahkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, dan masih bersama saya Bayu Oktara tengah membahas pagi hari ini mengenai kesiapan Kemenhub dalam menyambut Natal dan Tahun Baru 2025. Untuk itu kita balik lagi ngobrol bersama PLT Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub RI, Bapak Ahmad Yani ATD MT. Pak Yani, kita balik lagi Pak, bahas mengenai kesiapan Nataru ini Pak, karena memang senang sekali nih informasi yang Pak Direktur sampaikan, Pak Dirjen sampaikan mengenai kita bisa mengakses teknologi mitra darat untuk mendapatkan berbagai macam informasi, bahkan sampai ke cuaca sekalipun. Lalu kemudian kita tahu untuk angkutan umum juga dilakukan pengecekan dari pool sampai ke terminalnya gitu ya. Di pelabuhan juga tadi Bapak sempat sampaikan ya Pak ya, ada Ya. posko pengecekan ya. Nah, kan kita tahu nih Pak, jalur penyeberangan kadang-kadang nih terjadi penumpukan bahkan tahun 2023 Pak, menurut datanya sampai 1 kilometer tuh Pak, tengah malam masih, Ya. kan lumayan ya Pak ya. Kasihan sekali gitu, tidak nyaman. Ada langkah-langkah antisipasi Pak, selain tadi ada bunker di rest area, apalagi kira-kira yang akan diterapkan? Ya, yang pertama adalah perbaikan sistem etiketing yang sudah dilakukan saat ini dari yang sebelumnya. Jadi waktu itu kalau tidak salah banyak orang berangkat sampai di pelabuhan itu belum punya tiket. Oh, oke. Nah, ini sedang dibenahi. Mudah-mudahan selesai tahun ini, tidak ada lagi yang apa namanya sampai pelabuhan tuh nggak punya tiket lagi. Kemudian kita koordinasinya juga sudah lebih bagus. Siapa melakukan apa dan bagaimana melakukannya. Bila terjadi penumpukan arus lalu lintas di apa di jalan tol, maka delaying system harus sudah berjalan. Nah, ini yang dilakukan. Jadi sistem informasi dan siapa yang menetapkan misalnya kapal nggak boleh berangkat, tapi kan harus diinformasikan keluar ke teman-teman yang ada di lapangan, teman-teman kepolisian yang menjaga agar antrian tidak menumpuk. Nah, ini sudah lebih jelas. Nah, oleh sebab itu, mudah-mudahan dengan kolaborasi, sinkronisasi, dan koordinasi yang dilakukan ini bisa mengurangi antrian yang panjang. Tetapi yang paling penting adalah message-nya masyarakat tahu kalau misalnya terjadi kapal ditunda keberangkatannya atau ada penundaan keberangkatan karena masalah cuaca misalnya. Nah, ini harus bisa diinformasikan jauh keluar sebelum pelabuhan. Ya. Keluar sebelum pelabuhan sehingga bisa diantisipasi atau tadi saya bilang masyarakat bisa menunda perjalanannya. Ya. Informasi dari pelabuhan. Misalnya di pelabuhan teman-teman KSOP menyatakan kapal tidak bisa berangkat lagi karena cuaca buruk misalnya. Nah, itu maka informasi itu harus sampai ke 43 atau 43 rest area 43 untuk melakukan penundaan atau message visual message informasinya sudah sampai di sebelum jalan tol Merak misalnya. Nah, ini kan biasanya masyarakat mengakses informasi selain aplikasi Mitra Darat bisa lewat sosial media ya Pak ya? Ya, betul. Apa aja sosial media yang bisa diakses oleh masyarakat untuk dapat informasi terkait penggunaan transportasi darat Pak? Saya kira banyak sosial media, bisa Detik, bisa ya. Kemudian bisa apa namanya TikTok, bisa Facebook dan lain sebagainya. Bahkan bisa langsung misalnya kalau cuaca ke BMKG. BMKG sangat detail. Ruas tol itu ada. Nah, ini X-People juga bisa mengakses Instagramnya di _hub.ditn
HUBDAT. Silakan di follow sekarang biar. Sekarang. Tapi jangan minta fallback ya Pak ya, nggak boleh ya. Nanti ada waktunya Om Bayu. Dan kalau untuk cuaca seperti Pak Dirjen sampaikan, itu kita nggak bisa ya melawan atau mengatur gitu ya. Yang bisa kita lakukan adalah langkah-langkah antisipasi. Nah, bagaimana nih memasuki cuaca yang ekstrem seperti sekarang? Apa saja mungkin bisa dijelaskan kembali Pak langkah mitigasi jika terjadi bencana alam yang bisa mengganggu arus transportasi? Ya, mitigasinya harus siap. Oke. Ya, kalau itu berupa longsor, kemudian banjir, mitigasinya siap, dan alhamdulillah stakeholder kami dari PU itu sudah siap di titik-titik yang memang sudah diidentifikasi rawan banjir dan rawan longsor. Alat-alat berat sudah disiapkan di poskonya masing-masing. Nah, kemudian juga di tempat-tempat wisata kami sudah meminta teman-teman pariwisata untuk menyediakan tempat istirahat yang cukup, terutama bagi pengemudi. Ya, ini penting karena masyarakat itu sudah menyerahkan nyawanya kepada pengemudi di belakang pengemudi gitu ya. Jadi pengemudi ini harus diberikan fasilitas yang cukup untuk melakukan istirahatnya. Jangan sampai tidur lagi di bagasi. Nah, itu kan cakep banget lihatnya kan. Kalau di foto cakep gitu, tapi sebetulnya itu jelek banget gitu ya. Ya, sekali mungkin secara gambar lebih bisa diposting untuk mendapatkan yang baik. Jadi sediakanlah tempat istirahat untuk pengemudi yang layak gitu ya di tempat-tempat pariwisata. Ini menjadi ikon wisata kita nanti ke depan bahwa kita memang peduli dengan keselamatan dan mudah-mudahan lebih bergairah lagi pariwisata kita. Apalagi Mas Bayu? Jadi sekarang nih koordinasi antar kementerian, lalu kemudian termasuk institusi Polri sudah dilakukan, sudah dilaksanakan. Harapannya para pengguna transportasi darat di libur Nataru 2024-2025 ini lebih mendapat kenyamanan. Nah, sekarang kami mohon pencerahan juga nih Pak untuk menutup obrolan pagi hari ini. Ya. Kira-kira apa harapan dan juga himbauan dari Kementerian Perhubungan terkait peran masyarakat untuk mendukung kelancaran transportasi selama periode Natal dan Tahun Baru ini? Monggo Pak Dirjen. Yang pertama saya sampaikan bahwa dalam kondisi yang memang tidak diperbolehkan untuk berangkat, misalnya kapal, maka masyarakat harus mengerti. Jangan pernah berangkat tapi tidak pernah sampai. Ya. Jangan berangkat tapi tidak pernah sampai. Nah, oke. Baik tidak berangkat daripada tidak pernah sampai. Ya. Jadi lebih baik tidak berangkat daripada tidak pernah sampai. Nah, yang kedua adalah selalu memperhatikan keselamatan dan keamanan dalam berkendara, dan pengemudi wajib untuk melakukan pengecekan ya pada kendaraan, mematuhi rambu, marka, tidak buang barang sembarangan, terus memperhatikan kapasitas penumpang dan muatan kendaraan, membawa perlengkapan kendaraan, dan disarankan untuk bepergian pada siang hari dan menghindari perjalanan puncak mudik. Jadi bisa diatur. Nah, nanti kan ini udah ketahuan nih puncak mudiknya tanggal kapan gitu ya. Udah ketahuan. Nah, itu harus bisa masyarakat bisa melihat. Kedua, untuk pengguna sepeda motor nih khususnya masih banyak juga nih Mas Bayu dalam melakukan perjalanan mudik karena rentan akan terjadinya kecelakaan, disarankan menggunakan angkutan umum saja. Yang resmi. Saran. Angkutan umum yang resmi lebih nyaman ya Pak ya. Yang telah disiapkan ya. Kemudian yang ketiga, agar pengguna jasa penyeberangan dapat membeli tiket maksimal di H-1. Jadi sebelum berangkat udah beli tiket dulu gitu. Agar perjalanan lebih
Yang berapa nih? Keempat, jika lelah harus apa? Istirahat. Nah, Makannya nggak Pak. boleh minum apa tuh? Suplemen untuk ini. Nanti ngantuknya malah berlebih. Ya. Baik. Kemudian yang selanjutnya adalah memantau perkembangan kondisi lalu lintas melalui sosial media yang ada, termasuk juga yang dimiliki oleh Kementerian Perhubungan. Silakan, di situ lengkap. Kemudian yang terakhir, perusahaan angkutan umum dan perusahaan penyeberangan memastikan kelaik operasian kendaraannya tadi yang sudah direm cek, yang harus sudah, yang boleh berjalan, dan dengan tanda boleh beroperasi. Bukan dengan tanda coret merah, itu nggak boleh. Udah dicoret. Ingat Bayu. Ya. Siap, senang sekali hari ini kita mendapatkan berbagai pencerahan yang bisa mudah-mudahan membuat suasana liburan Natal dan Tahun Baru 2024-2025 akan lebih lancar, dan tentu kita bisa mendapatkan tujuan kita, yaitu mendapatkan keselamatan perjalanan dan juga waktu tempuh yang wajar. Baik. Senang sekali Pak, pagi hari ini sudah bergabung di Talkshow X Channel. Mudah-mudahan lancar semuanya. Salam sukses dari kami. Semangat untuk seluruh jajaran Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub Republik Indonesia. Dan X People, itu dia tadi obrolan saya Bayu Oktara bersama PLT Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Republik Indonesia, Bapak Ahmad Yani ATD MT. Terima kasih Pak, sampai jumpa. Ya, Pak.